Ini nih yang bocorin chattingannya si Fuji sama si Abdul gitu. Jadi dia menyebarluaskan. Gue nggak ngerti sih apa hubungan antara Fuji sama Mbak Hece ini. Terus dia, ya ampun, terus dia diwawancarai wartawan gitu kan, mungkin dalam hatinya, gila keren banget gue cowok. Gue keren banget cowok. Hola netizen yang tercinta, persahabatan antara Marissa Icha dan Fuji dikabarkan merenggang. Isu tidak sedap itu berawal ketika Fuji tidak menghadiri acara ulang tahun anak Marissa Icha. Marissa Icha yang menganggap Fuji sebagai keluarganya sendiri merasa kecewa saat Fuji tidak menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Padahal Marissa Icha disebut menyempatkan diri datang ke ulang tahun Fuji meski kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Kekecewaan Marissa Icha semakin memuncak saat acara pesta ulang tahun anaknya yang tidak dihadiri oleh Fuji. Ternyata hal ini melebar hingga Marissa Icha disebut sebagai dalang tersebarnya chat kasar Fuji terhadap karyawannya. Ahmad Ramzi selaku pengacara Marissa Icha menegaskan hebohnya masalah Fuji dengan mantan karyawannya tidak berkaitan dengan kekecewaan Marissa Icha. Ahmad Ramzi menyebut Fuji telah menyampaikan permintaan maaf saat tidak hadir ke ulang tahun anak Marissa Icha di acara ulang tahun Ashanti. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Loh, udah tamat dramanya. Padahal baru mulai ya, baru beberapa episode gitu. Tapi memang sih dari awal skenarionya udah kebaca, endingnya tuh seperti apa, ya kan? Buat Fuji harus ingat ya, berteman boleh, baik sama orang boleh, tapi bener-bener harus dipilih. Jangan sembarangan, karena manusia-manusia ini banyak tipe macamnya. Ada yang baik sama kita, tapi ada maunya gitu loh. Ada juga yang baik sama kita, tapi bener-bener baik tanpa mengharapkan imbalan, bener-bener temen baik. Terus kalau misalnya ada orang yang ingin menjatuhkan Fuji lagi, Fuji lawannya dengan elegan ya, dengan smart, jangan pakai emosi. Karena semakin kamu pakai emosi, semakin mereka seneng, oke? Dan Fuji ini kan udah terkenal banget gitu loh, udah viral banget. Pasti banyak orang yang ingin gitu loh menjatuhkan Fuji ya. Jadi Fuji memang harus bener hati-hati melakukan apapun itu. Terus jangan terlalu percaya sama orang dalam ya Fuji ya, karena kawan itu bisa jadi lawan karena keirian dan kedengkian, oke? Hai guys, aku nggak nyangka loh, ternyata orang yang mau ngancurin nama Fuji itu orang yang pernah nyerang aku juga. Jadi dulu ceritanya, aku lagi live, dia tiba-tiba minta gabung live bareng ya. Akhirnya aku terima dengan baik, aku sambut dengan baik, aku biasa aja gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong yang nggak jelas gitu. Aku senyum-senyum aja di situ. Akhirnya dia ngejar aku lagi tuh, dia DM di Instagram, DM aku, "Nek, ayo dong live lagi," katanya. Terus yang kemarin juga live viral katanya gitu kan, aku mau pansos sama nenek katanya gitu, aku mau jadi seleb, tapi nggak aku ladenin karena bukan level aku guys gitu kan. Nah sekarang dia nyerang Fuji, lucu ya itu orang ya, nyerang Fuji ya, nyerang Tiara Malen aja kamu nggak bisa, apalagi nyerang Fuji, nggak akan bisa, tolong, kasihan deh kamu. Saya berani berbuat dan saya berani bertanggung jawab. Ini seluruh percakapan dan wawancara sudah aku lihat ya. Rasa-rasanya ini memang adalah pansos serius ya. Jadi ini tentang Fuji, adik Fuji yang sekarang lagi bermasalah dengan mantan karyawannya ya, yang kerjanya adalah sebagai kameramen. Dan mengenai hal ini juga aku melihat beberapa konten bahwa adik Fuji ini sudah meminta maaf. Minta maaf bukan berarti dia salah, belum tentu juga, karena mengalah sebenarnya, nggak mau ada masalah kalau rumit. Namun di speak up oleh Hece ini mungkin untuk pansos ya. Jadi aku mau katakan bahwa gimana seorang bos tidak marah. Orang yang dipercayai memegang peran penting sebagai kameramen, dan kebetulan sudah ada jadwal yang harus kita kerjakan, dan pada saat momen yang penting itu dia tidak nongol, alias kata menghilang, bos pasti marah ya. Jangankan adik Fuji, semua bos sudah sama, apalagi mereka punya jadwal yang padat untuk disusun ya kan. Jadi maklumlah kalau seorang bos marah, adik Fuji marah, maklum juga. Dan juga dia mengatakan dengan hal-hal kata kotor yang hilang, menurut aku itu masih sebatas oke ya, ini udah termasuk sangat baik. Namun dikatakan sama si Hece ini ya, seolah-olah ini kayaknya gimana gitu ya, mau
gimana lah di pansos di kasus ini kenapa, supaya ada titik puncaknya nanti baru ditiming gimana keluar gitu. Ya semoga aja Anda berhasil ya. Dan aku doakan juga semoga kasus Anda ini tidak seperti Bang John dan Arif Edison yang seorang lawyer dan sekarang sudah dinyatakan orang tersangka dan sudah di penjara. Jangan sampai sekarang masih bisa pakai kacamata, masih bisa nyengir, dan saatnya tiba nanti merengek-rengek. Nanti netizen kami bisa ketawa terbahak-bahak tuh. Jadi si Mbak Heci ini nih yang bocorin chattingannya si Fuji sama si Abdul gitu. Jadi dia menyebarluaskan. Gue nggak ngerti sih apa hubungan antara Fuji sama Mbak Heci ini. Terus dia, ya ampun, terus dia diwawancarai wartawan gitu kan, mungkin dalam hatinya, gila keren banget gue cowok, gue keren banget cowok, diwawancarin sama wartawan cowok, gila ya gue keren banget, malah kalau gue Prada, ini gue Prada gitu kan. Mbak, gue nggak ngerti dah si Mbak ini. Mungkin ya bener sih kata Dr. Richard ya, kalau mau pansus itu ya pansusnya sama Puji. Kalau pansusnya sama Puji ya jadi begini, rame nih. Bentar lagi rame Mbak abis ini. Lihat senyumnya Fuji, bahagia banget kan, liburan ke Eropa bareng sama Dr. Oki, Nikita Mirzani, Clara, bayangin sendiri. Jadi Fujianti Utai Putri emang lagi bahagia seperti itu. Mungkin kalau teman-teman bilang, enggak Kak Gio lagi gak bahagia seperti itu, kamu mungkin fokusnya ke hal yang tidak bahagia seperti itu. Justru kita mendoakan saja, apalagi kita hanya sebatas fans yang memang ya kita bisa apa seperti itu, hanya bisa memberikan semangat gitu. Semangatnya dengan cara apa? Berilah komentar yang positif, berilah komentar yang menyemangati Ukti seperti itu. Terkadang kita membela seseorang itu bukan berarti kita harus menghajar musuh-musuh Ukti, tidak. Kita fokus ke Uktinya saja seperti itu, supaya Ukti bisa lebih mengerti bahwa ada orang yang ada di sekelilingnya seperti itu. Karena jika ada orang yang memukul kita pukul balik, berarti kita nggak jauh beda sama dia. Berarti kita jahat juga dong seperti. Jadi kalau ada orang yang menyakit kita, ya udah, tinggalkan, lepaskan. Kipas sayang, kipas. Dengar sendiri kan, Ukti ingin hidup yang tenang, hidup yang happy. Seharusnya kita sebagai my fans itu harus bisa menghidupkan suasana supaya Ukti itu lebih senang seperti itu. Bukan malah kita itu fokus ke orang-orang yang menyakitin Fuji. Jangan, kita fokus ke Ukti seperti itu. Selalu mendoakan, selalu support seperti itu. Tapi support jangan mengingatkan dengan sebelah, itu nggak baik seperti itu. Justru buat Ukti itu semakin kepikiran. Dengar sendiri tadi Ukti bilang apa? Pikir kalian saya nggak baca, pikir kalian saya nggak lihat. Jadi bisa ngerti seperti itu. Jadilah fans yang selalu positive thinking, selalu mendoakan yang terbaik. Jadi datangnya itu pun yang baik. Tolong seperti itu. Tolong dicerna, oke? Pokoknya pasti bisa. Guys, terkait kasusnya Puji ini kayaknya lagi rame nih di TikTok dan sosial media gitu ya. Ya, gue sih cuman ingin kasih pesan aja untuk teman-teman netizen gitu. Jangan jadi netizen yang gampang tersulut emosi. Jangan jadi netizen yang dari baik ke jahat, jahat ke baik. Kita punya pemikiran tersendiri gitu ya. Jadi jangan gini, kayak gue lagi ngomong gini ya, dan tiba-tiba lo bilang fansnya Fuji lah. Gue aja kalau misalkan lihat di Instagram juga nggak follow Fuji. Cuman gue tuh ingin kasih edukasi kepada netizen. Kalian itu jangan mudah sekali kepancing dengan berita-berita dan video-video yang mungkin nggak benar, mungkin belum tahu kebenarannya seperti apa ya. Kalian harus lihat kasusnya seperti apa, dan kalian telaah lagi. Oh, kayak apa ya? Oh, ini kok tiba-tiba ada video, tiba-tiba kayak direncanakan gitu. Kalau saya mikirnya gini, kalau misalkan ada karyawan yang berbuat kesalahan terus-menerus, saya emosi. Jelas saya emosi ya. Dan saya lihat Fuji itu emosinya memang ya emosi, nggak ada yang kayak misalkan segala kebun binatang lah keluar, nggak ada gitu. Cuman ya dia emosi gitu. Di chatnya dia emosi. Ya, apakah kalian nggak juga seperti itu kalau misalkan ada karyawan kalian yang sering salah, kalian sering omongin dan tiba-tiba ngelakuin lagi, ya pasti ada kalanya kesel lah, ya. Mungkin pada saat dia chat itu Puji lagi kesel sama dia, ya chat itulah yang di-up.
Paham nggak di sini? Yang kedua, tiba-tiba dia ngomong dia ada bukti video. Kalau misalkan dia ada bukti video, berarti dia udah menyiapkan hal ini udah beberapa lama gitu. Ya, kayaknya nunggu momen aja. Ya, nah jadi terlepas siapa yang salah siapa yang benar, kita tunggu aja beritanya seperti apa. Kita netizen boleh berpendapat, cuman kalau misalkan fanatik kayak ngejudge orang sampai aduh, nggak usah lah, nggak ada baiknya juga gitu. Kita belum tahu toh salah Puji, toh salah yang si karyawannya gitu ya. Kita nggak tahu juga, toh masalah pembayaran gaji katanya udah kelar, ya udah. Kan ada ceritanya kenapa nggak dibayar gaji, kenapa yang telat ngebayar gajinya, kan ada historinya gitu maksud gue ya. Jadi intinya itu gue mau bilang sama netizen, stop lah kalau misalkan tiba-tiba ada berita muncul langsung kalian tuh ngasih kayak seolah-olah inilah, langsung ngasih opini yang kalian nggak mencari tahu kebenarannya gitu. Jadi kan kalian tuh sama aja kayak nonton berita, termakan mudah sekali dipancing. Nah jadi jangan sampai kalian merugikan diri kalian sendiri. Ya, oke, itu aja sih.